tekanannya 1,0, berarti sekitar 220 watt. Oke, inverter dengan konsumsi daya bisa mencapai 220 watt, 200 watt, bisa di bawahnya lagi. Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini saya ingin melakukan pencuci besar ya pada unit AC Daikin inverter. Jadi di sini usia pemakaian AC-nya itu udah sekitar 4 tahun ya. Ini AC produksi tahun 2018. Dia pembelian di 2018 akhir. Jadi udah hampir 5 tahun ya. Jadi udah memang waktunya kita lakukan cuci besar ya. Dan di sini udah lumayan nih, debunya nih hitam banget. Hitam juga sama nih. Nah, nanti kita pretelin bodinya ini, bodi outernya. Ini ya, ini bodi outernya inverter. Ini setengah PK. Produksi 2018. Pembelian atau pemakaian itu di tahun 2018 akhir. Ini memang dinginnya udah kurang nyes, jadi nanti kita lakukan cuci besar, kita lakukan pengetesan untuk mengetahui konsumsi berapa sih AC setengah PK inverter Daikin ya. Kita cuci, kita tes sekalian ya biar tahu. Oke, kita lanjut ke kamera depan. Oke, ini ya, ini unit indoornya udah tak pretelin. Ini untuk tutup atasnya, ini untuk baling-baling kipasnya ya, ini udah kotor banget nih, udah kotor seperti ini ya. Terus ini bagian dalam indoor, ini debunya ke sini ya. Ini sebetulnya penempatan pada fan motor. Jadi kalau kita nyuci biasa itu ini nggak bisa tembus ya, nggak bisa tembus bersih begini. Ini debunya banyak banget iya. Nah, terus ini bagian talang belakangnya udah kotor. Ya, terus ini bagian talang depan ya. Nih, debunya udah begini nih, lendirnya banyak banget. Oke, ya udah kotor banget nih. Terus, jadi kalau dicuci begini dijamin bersih. Dan ini untuk modelnya ya, RKQ 15 EV4. Ini setengah PK. Ini ya, ini manufakturnya 2018. Ini pembelian Desember kalau nggak salah ya, Desember 2018. 310 watt. Tapi AC ini kata yang punya ya, dia pemakaian kontrakan, dia ada TV ya, jadi dia pemakaian kulkas, terus TV, mesin cuci, AC ya. Dia menggunakan AC inverter setengah PK. Dia sebulan itu paling gede itu 200.000 ya. AC itu tiap malam pasti hidup. Jadi konsumsinya memang sangat-sangat kecil, tapi ya itu dialah, setiap elektronik, setiap merek AC itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Cuman yang lagi saya bahas di sini adalah untuk konsumsinya yang sangat rendah ya. Jadi emang sih ini harganya lumayan ya ketika kita beli baru sama pasang ya. Ada yang sampai 6 juta, 6 juta lebih, 5 juta kurang ya. Oke, jadi saya ulas sekali lagi ya, untuk semua jenis AC itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Sekalipun harga mahal, ada harga murah, itu pun pasti ada lebih dan kurangnya ya, ada atau min plusnya lah gitu. Ada bagus ada enggaknya gitu. Ya, yang namanya elektronik itu yang bikin juga manusia ya. Jadi ya untung-untungan juga. Nggak menjamin AC mahal awet juga, nggak menjamin AC murah bakalan nggak awet ya. Untung-untungan lah, yang mahal yang awet banyak, yang murah yang awet juga banyak, yang cepat rusak juga banyak gitu ya. Intinya untung-untungan aja, namanya barang elektronik. Kita buka untuk ya ini ya,
Ini untuk PCB-nya tuh masih orisinil, masih bagus. Oke, nanti kita buka, kita pratelin semuanya. Oke, ini lagi proses pencucian ya, nyuci casing-casingnya dulu. Nanti terakhir tinggal evaporatornya. Kotor banget ya. Jadi kita pratelin semuanya. Nah, ini untuk epapnya nih. Ini penampakan epapnya. Ini bagian dalam itu kotornya udah mantap banget nih. Mari kita semprot ya, jadi tembus dia nanti. Ini juga ini udah di jadi nanti untuk dinginnya itu jelas lebih jos, lebih dingin lah intinya lah, bagus itu. Ya wajar sih kalau udah 4 tahun kita lakukan cuci besar ya. Apalagi kan AC memang sering full hidup, jadi kita rutin kita cuci besar begini. Soalnya kalau nyucinya itu posisi di atas itu nggak bisa maksimal ya. Kalau di bawah begini maksimal ya. Ya, ini udah mulai selesai, tinggal kita nyemprot epap ya. Kita nyemprot evaporatornya. Oke, kita semprot epapnya. Oke, kita semprot ya. Ini bagian yang belakangnya ya. Iya, ini bagian belakangnya kotor banget nih. Kalau kita nyapu kan bagian depannya aja nih kan, ini bagian belakangnya. Jadi biasa kita bersihin itu cuma di bagian depan ya kan, di bagian belakang itu nggak bisa kesentuh ya, jadi ya harus begini. Jadi wajar kalau 4 tahun itu udah waktunya cuci besar. Ini bagian depan yang biasa kita semprot. Ini lagi disabunin dulu, nanti setelah disabunin kita bilas semuanya, kita rakit, kita tes. Oke, ini udah selesai untuk proses pencuciannya, tinggal kita rakit ya. Ini udah tak rakit odornya, udah jos lagi. Ini ya, ini udah juga udah bersih ya. Itu epapnya, biar kering dulu airnya, jadi ini bisa bersih semua begini. Jadi tinggal kita rakit. Ini di sini ada bocil-bocil nih, bocil.
Oke, kita rakit unit AC-nya. Oke, jadi yang AC tadi itu tak pasang ya, ini tak pasang buat ganti shaft. Nah, shaft ini ampernya sekitar 1,8 ampere, setengah PK standar ya. Ini tak lepas, tak ganti dengan yang inverter. Wattnya pasti jauh lah. Ini kan kemarin untuk token itu kalau 100.000 itu paling sekitar 7 harian, seminggu dah. Seminggu 7 hari 6 hari habis. Nah, ini udah instalasi, pakai instalasi lama tapi kabelnya nambah satu karena inverter itu kabelnya 3. Dan sekarang udah tinggal proses vakum. Kita nyalakan vakumnya, kita buka. Oke ya, dia ciri-ciri kalau masih vakum itu suaranya itu kasar. Nah, di sini udah dapat 5000 mikron, target kita di bawah 1000 ya. Nah, ini udah jam 10:04 udah malam. Ini tak ganti buat dikontrakan sendiri ya. Nanti kita cek juga sekalian untuk konsumsi dayanya berapa. Ini untuk menggunakan digital ini untuk memastikan bahwa instalasi yang kita install atau unitnya itu enggak ada kebocoran. Oke, kita tunggu dulu sambil vakum dulu. Oke, ini proses vakum sudah ya. Kemungkinan kita cek dulu untuk digital vakum gauge-nya udah dapat berapa. Nah, di sini udah dapat 600 mikron. Jadi cukup untuk memastikan kalau instalasi kita aman ya. Oke, setelah ini kita isi freon terlebih dahulu. 600 ya, 600 mikron ya, 600. Kita tutup, kita tutup juga. Lalu kita matikan. Oke, kita jadi nanti sebelum unit AC dinyalakan, kita isi tekanan freon dulu minimal 200 PSI tekanan AC mati, nanti baru dihidupkan. Oke, ini udah terkonek, freon udah kebalik ya, jadi ngisi terus kebalik begini. Jadi sebelum AC dinyalakan, keadaan freon kosong, nah, kita kasih tekanan di 200 PSI dalam keadaan AC mati. Nanti setelah 200 PSI baru AC dihidupkan. Soalnya kalau kita langsung isi dalam keadaan AC hidup itu nanti pengisiannya agak lambat, jadi biasanya error. Ini ya, ini udah 200 PSI ya. Kita tambah lagi tanpa boleh dikit lagi. Nah, oke. Nah, setelah ini baru AC kita nyalakan. Oke, AC udah hidup. Nah, ini freon ya, yang tadinya kita isi tekanan 200 PSI, dia udah hidup, pasti dia turun. Jadi tekanan freon 200, keadaan AC mati, terus kita nyalakan, otomatis freon akan turun ya. Itu. Jadi bukan berarti 200 itu terus gitu, enggak. Jadi ketika dia hidup pasti dia akan turun. Itu. Nah, ini ya, dia turun ya. Nanti kita isi lagi.
Coba kita sekarang dia naik lagi, dia naik. Nah, setelah ini nanti kita cek untuk ampernya coba, atau pemakaian listriknya, konsumsinya gitu berapa. Coba kita buka dikit lagi, tutup lagi. Pengisian R32 itu pelan-pelan ya, nggak bisa langsung cus gitu, karena dia tekanannya tekanan tinggi. Ini udah 140. Oke, di sini udah saya lepas freonnya. Untuk tekanannya di sini nih ada di 190-an lah ya PSI. Terus untuk tekanan freon ini ada di 1,2 ya, 1,2 1,3, dan ini masih mode standar, temperatur 18, fan speednya penuh ya. Ini belum kita mainkan ke mode load. Nanti coba kita mainkan ke mode load pertama, dia akan turun sampai ke berapa watt atau konsumsi daya yang dipakai oleh AC ini. Itu ya. Ini ya, 1,2 ampere, 1,3, ini berarti sekitar 270 watt ya. 270 watt ampere, 1,2 1,3. Nah, kalau kita menggunakan mode load itu otomatis akan lebih turun lagi. Nah, di sini nih tekanan freon ada di 190 PSI. Oke, sekarang kita ke mode. Coba kita pencet remote-nya. Nah, ini di sini kan ada kok jadi begini, Dek? Ini mode apa, Dek? Nah, sekarang kita pindah ke mode load ya. Ini ada load nih. Ini load ya. Jadi load 1, load 2. Load 1 itu berarti nanti wattnya akan turun ya. Dan kita sekarang coba ke mode load. Load 1 dulu ya. Nah, biasanya load 1 itu di sini ada lambangnya begini. Ini load 1. Harusnya load 1 ini ampernya akan turun lagi. Oke, sekarang kita ke unit outdoor lagi. Biasanya itu bertahap ya, dia nggak akan langsung turun. Begitu kita main mode load, biasanya ada proses untuk turun. Nah, di sini nih peron masih standby di segitu ya. Kita tunggu dulu, nanti konsumsinya dia akan turun sampai berapa. Oke, ini udah ya. Nah, di sini ampernya itu cuma 0,8. 0,8 itu berarti dia nggak nyampe 1 ampere ya. 1 ampere itu kan 220, berarti ini nggak nyampe, dia nggak nyampe 220 watt. Ini sekitar ya 180-an lah, 180 sampai 200 ini ya. Dan kalau 0,8 ini berarti kan di bawah 220 ya, 220 watt kan. 1 ampere itu ada 220. Nah, ini udah di bawah 1 ampere itu. Coba kita lihat untuk freonnya. Dan freonnya pasti dia naik. Jadi kalau inverter itu kalau konsumsinya turun, konsumsi dayanya turun, pasti freonnya naik. Jadi kalau untuk pengisian AC R32 inverter itu Daikin biasanya dalam keadaan remote standar atau 18 temperatur gitu. Jadi bisa buat patokan. Nah, ya, ini dengan menggunakan load 1 aja udah turun mencapai dia turun lagi 0,7 ampere. Iya. Jadi AC ini memang kalau untuk konsumsi dayanya itu sangat sangat rekomendasi banget. Biasanya belinya untuk awalnya lumayan mahal, cuman untuk
kedepannya itu untuk pembayaran listriknya agak lumayan irit, tapi ya ada min plusnya lah. Kadang banyak juga yang PCB-nya rusak, error segala macam, tapi kelebihannya ini gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.